Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Rip. Film ini menceritakan tentang penyitaan uang terbanyak dalam sejarah tim unit kepolisian. Akibat penyitaan uang terbesar tersebut, para anggota unit tergoda ingin mencurinya. Maka dari itu, letnan kepolisian dengan sengaja menjebak semua anggotanya agar mengetahui siapa dalangnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang ternyata dia adalah seorang agen pemberantas narkoba yang bernama Jackie Veles. Saat ini, dia sedang menerima panggilan telepon dari seorang informan yang terdengar panik dan cemas, seolah menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Jackie pun berusaha menenangkan informan tersebut dan meyakinkan bahwa keselamatannya akan dia jaga apapun resikonya. I'll protect you and I'll pull you out of there. Bye. Setelah percakapan tersebut berakhir, Jackie melangkah keluar dari kendaraannya. Tanpa disangka, dua orang pria langsung menyerangnya. Saat dalam kondisi sekarat, dia dengan cepat mengirim sebuah pesan melalui handphonenya, lalu melemparkan handphone itu ke air demi menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian, para penyerang kembali mendekat dan mengakhiri hidupnya secara kujam di lokasi kejadian. Keesokan harinya, di kantor kepolisian terlihat seorang pria yang bernama Dan Dumars yang merupakan pimpinan tim tempat Jackie bekerja. Dalam sebuah ruangan, Dan terlihat dilanda emosi dan kesal serta terlibat adu argumen dengan atasannya yang bernama Tom Vallejo karena sulit menerima kematian mendadak rekan dekatnya yaitu Jackie. Tom di situ kemudian menjelaskan bahwa FBI telah membentuk satuan tugas khusus dan mulai memeriksa seluruh anggota unit. Tom juga mengatakan bahwa pihak FBI telah menduga kalau pembunuhan Jackie tidak dilakukan pihak luar semata, melainkan ada kemungkinan pengkhianatan dari orang dalam. Lalu tidak lama setelah itu, terlihat seorang agen FBI yang bernama Dale Birney mulai melakukan interogasi. Dale di situ langsung memeriksa para anggota tim. Yang pertama adalah seorang agen wanita yang bernama Numa Baptiste. Dan yang kedua adalah Mike Rowe yang merupakan seorang perwira keturunan Tionghoa. Yang ketiga adalah seorang wanita yang bernama Lolo Salazar. Dari ketiganya telah menyampaikan kesan positif tentang Jackie, menyebutnya sebagai sosok yang baik dan mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan luka mendalam. Lalu setelah itu, Dale menginterogasi seorang agen pria yang bernama J.D. Birney. J.D. di situ mengaku tidak mengetahui alasan Jackie menjadi sasaran, namun Dale telah mengetahui bahwa J.D. dan Jackie memiliki hubungan pribadi. J.D. lalu menjelaskan bahwa dia hampir selalu menghabiskan malam bersama Jackie dalam beberapa hari terakhir. Karena perkataan Dale yang semakin menekan J.D., hal itu pun membuat situasi memanas hingga berujung pada kontak fisik sebelum akhirnya petugas lain melerai pertikaian tersebut. Setelah kejadian itu, Tom mempertanyakan alasan konflik antara Dale dan J.D. yang terus berulang. Dan kemudian menjelaskan bahwa keduanya adalah kakak beradik dan rivalitas lama yang membuat hubungan mereka selalu tegang. Tidak lama kemudian, J.D. terlihat masuk ke kamar mandi yang masih diliputi amarah dan kesedihan. Seketika itu, Dan menyusulnya dan terlihat jelas bahwa J.D. menyimpan kebencian mendalam terhadap adiknya yaitu Dale. Keduanya sama-sama terpukul atas kematian Jackie dan mereka berdua juga bertekad untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Sedangkan FBI tetap berpegang pada keyakinan bahwa ada pengkhianat di dalam tim.
Dan mengatakan kepada JD bahwa pimpinan mereka sendiri yaitu Tom tampaknya tidak memiliki gambaran utuh tentang apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, JD kembali bergabung dengan anggota tim lainnya dan melontarkan candaan ringan seolah tidak terjadi apa-apa sebagai cara menutupi gejolak emosinya. Pada saat yang bersamaan juga, Dan terlihat memegang pesan terakhir yang dikirim oleh Jackie. Di dalam pesan tersebut, Jackie sempat memberi peringatan tentang sebuah rumah yang disebut-sebut menyimpan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang agen DEA yang bernama Nix bersama timnya. Unit yang dipimpinnya dikenal ahli dalam menjatuhkan jaringan kejahatan skala besar dan telah lama bekerja sama dengan kelompok JD. Kolaborasi mereka sebelumnya berhasil menumbangkan beberapa sindikat mafia ternama. Setelah mereka berbincang-bincang dengan Nix, Dan kemudian bergabung dan menyampaikan bahwa mereka baru saja memperoleh intel penting mengenai sebuah properti yang patut diselidiki. Berdasarkan informasi itu, kedua tim sepakat untuk bergerak bersama. Menjelang penggerebekan, Dan dengan sengaja memberikan estimasi jumlah uang yang berbeda-beda kepada setiap anggota. Kepada Mike, dia menyebut kemungkinan sekitar $150.000. Saat JD bertanya, angka itu melonjak menjadi hampir $3 juta. Sementara kepada Lolo, Dan justru mengecilkannya menjadi sekitar $75.000. Tidak lama kemudian mereka tiba di lokasi dan bertemu dengan seorang wanita yang merupakan pemilik rumah tersebut yang bernama Desir. Penampilan Desi mencolok dan dia diketahui berasal dari Meksiko. Hal yang langsung menimbulkan kecurigaan mereka adalah mengingat kawasan tersebut kerap dikaitkan dengan aktivitas kartel. Di situ Dan menyampaikan bahwa mereka memiliki surat perintah. Lalu tim pun memasuki rumah tersebut. Unit anjing pelacak segera diterjunkan dan dengan cepat mengindikasikan adanya sesuatu yang disembunyikan di atas lantai. Dan di situ menekan Desi dengan pertanyaan tentang uang. Namun Desi bersikeras tidak memahami apa yang dimaksud Dan. Seketika itu, Dan dan JD kemudian naik ke atas dan menemukan sejumlah drum besar yang tersembunyi. Mereka kembali menghadapi Desi dan menuntut penjelasannya. Desi mengakui bahwa dia tinggal di rumah itu bersama neneknya dan hanya kembali untuk mengurus kebutuhan medis sang nenek. Namun Desi mengatakan bahwa neneknya telah meninggal 3 bulan sebelumnya dan menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menau soal uang tersebut. Dan tetap tidak percaya dan menduga Desi menyimpan rahasia dan Desi terus menyangkal tuduhan itu. Dan JD lalu menjelaskan bahwa hampir seluruh properti di wilayah tersebut diketahui berada di bawah kendali mafia, sehingga kecurigaan mereka bukan tanpa alasan. Namun dari sudut pandang Desi, sikap keduanya justru tampak seperti aparat yang menyalahgunakan wewenang. Lalu Desi memperhatikan 2 tato aneh di tangan Dan dan bertanya tentang apa maknanya. Dan hanya menjawab singkat bahwa tato itu melambangkan sebuah pertanyaan dan jawabannya. Kemudian saat salah satu drum dibuka, Dan dan JD sangat terkejut karena setiap drum berisi uang tunai sekitar $1.400.000 dengan total 14 drum. Jumlah keseluruhannya mendekati $20 juta. Dan mengakui bahwa temuan ini merupakan penyitaan terbesar sepanjang karirnya. Sesuai prosedur, seluruh uang hasil penggerebekan harus dihitung langsung di lokasi. Seketika Dan langsung memerintahkan semua anggotanya untuk menyerahkan ponsel mereka masing-masing. Mereka sempat memprotes. Tim akhirnya menuruti perintah tersebut. Dan membawa semua drum ke lantai bawah, sementara Numa dan Lolo ditugaskan untuk menghitung uang. Tidak lupa, Mike diperintahkan untuk berjaga mengamati keadaan di luar. JD memperingatkan bahwa malam semakin larut dan keberadaan uang sebesar itu membuat situasi menjadi sangat beresiko. JD lalu menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Dan menolaknya dan bersikeras bahwa aturan harus dijalankan dan uang itu wajib didata sebelum dipindahkan. Dia juga menegaskan bahwa atasan mereka belum perlu diberitahu.
Jedi lalu menyebut bahwa Jackie pernah mengatakan sedang menunggu sebuah petunjuk besar dan mungkin inilah yang dimaksud. Dan menanggapi dengan dingin dan menyatakan bahwa hal itu tidak relevan. Fokus yang utama adalah tetap mengamankan lokasi. Lalu tiba-tiba Mike memberi peringatan bahwa ada mobil polisi telah berhenti di luar. Kemudian Jedi dan Mike keluar dan langsung dihadapkan pada pertanyaan dari petugas yang datang mengenai alasan keberadaan mereka di sana. Mereka menjelaskan bahwa sedang menjalankan operasi resmi, namun para petugas itu mengaku tidak menerima pemberitahuan apapun. Kecurigaan Jedi semakin menguat ketika dia mengenali polisi-polisi tersebut sebagai petugas berpangkat rendah, termasuk salah satu yang diketahui sedang menjalani masa skorsing. Menyadari situasi semakin berbahaya, Dan segera kembali masuk ke dalam rumah. Mereka paham bahwa polisi-polisi di luar mengetahui keberadaan uang tunai tersebut. Keadaan bisa berubah menjadi konflik bersenjata dalam sekejap. Seketika itu juga semua anggota tim bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Desi diborgol dan dibiarkan dalam kondisi kesal namun tidak berdaya. Saat di luar rumah, Mike diam-diam mengeluarkan ponsel cadangan dan mengirim pesan singkat kepada atasannya. Dia melaporkan bahwa mereka telah menemukan simpanan uang dalam jumlah yang luar biasa, sembari memperingatkan bahwa situasi hampir tidak terkendali. Sementara itu, Dan kembali menekan Desi dengan interogasi yang jauh lebih keras. Kali ini Desi akhirnya menyerah dan mengungkap bahwa sebelumnya ada dua pria tidak dikenal pernah datang dan meninggalkan uang tersebut. Mereka mengatakan bahwa jika siapapun muncul, Desi harus membiarkan mereka mengambil uang sebanyak yang diinginkan. Karena menurut kedua pria itu, uang tersebut tidak ada nilainya. Saat percakapan berlangsung, pandangan Desi tertuju pada foto di ponsel Dan. Desi bertanya siapa anak kecil dalam gambar tersebut, dan Dan menjawab singkat bahwa itu adalah putranya. Dan Jedi kemudian memeriksa latar belakang Desi, namun tidak menemukan riwayat kriminal serius yang bisa mengaitkannya dengan uang tersebut. Tidak lama kemudian, telepon rumah Desi berdering dan Jedi langsung menjawabnya. Suara misterius dalam telepon itu menyuruhnya agar mengambil uang seperlunya dan segera pergi sembari menegaskan bahwa nyawanya tidak sebanding dengan resiko kehilangan $150.000. Dengan rasa emosi yang memuncak, Jedi menarik Dan ke ruangan lain. Di situ Jedi menuntut penjelasannya, mengingat Dan sebelumnya menyebut angka $3 juta, namun penelpon hanya menyinggung $150.000. Saat itu Jedi menyadari bahwa Dan tidak sepenuhnya jujur, namun di situ Dan menolak untuk memberikan klarifikasi. Tetapi menurut Jedi semakin jelas bahwa Dan sedang menjalankan rencana besar yang jauh lebih berbahaya dari yang dia akui. No, man. Don't tell me to back the fuck up. You think I want to jack this, really? You have not been yourself since we've been here. Di sisi lain, Lolo dan Luma masih sibuk menghitung uang. Semakin lama mereka bekerja, semakin besar godaan yang muncul. Mereka menyadari bahwa mengambil sebagian kecil saja sudah cukup untuk mengubah hidup mereka selamanya. Di luar rumah, Jedi menghubungi Nix dan memintanya agar datang membantu. Jedi juga sempat mempertimbangkan untuk menghubungi Del, adiknya. Nix awalnya menolak, namun Jedi menjelaskan bahwa Dan-lah yang menerima informasi awal. Dan karena hal itulah sebabnya rumah ini menjadi target sejak awal. Jedi juga mengungkap bahwa uang tunai yang mereka temukan jumlahnya sangat besar dan Dan belum melaporkannya kepada Tom, atasan mereka. Nix juga di situ mengakui bahwa dia sangat ingin mengungkap kasus pembunuhan Jackie. Sejak putranya meninggal akibat kanker dan pernikahannya hancur, hidupnya terasa berantakan. Akhirnya Nix setuju untuk datang membantu mereka. 10 minutes, I will text you. Watch your back. Di dalam rumah, Desi memperhatikan dan mendengarkan Dan berbicara secara tertutup dengan Numa dan Lolo. Dari nada bicara mereka, Desi menyimpulkan bahwa Dan tengah merancang rencana untuk membawa kabur seluruh uang tersebut. Di luar, Jedi bertemu Mike yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar terasa aneh, terlalu sunyi, seolah tidak ada satupun orang di sekitar. Tiba-tiba lampu di rumah seberang jalan mulai berkedip secara tidak wajar. Seseorang di dalamnya mengirimkan ejekan menggunakan kode cahaya. Dengan dipenuhi rasa amarah dan kesal sekaligus penasaran, Jedi bergerak menuju rumah tersebut untuk menghadapi siapapun yang bersembunyi di dalam.
Tanpa disengaja, Desi mendengar percakapan Dan. Dia mendengar Dan menelpon kepala polisi dan melaporkan bahwa penggerebekan hanya menghasilkan temuan sebesar $500.000 dan mereka akan segera kembali. Bertepatan setelah Dan menutup telepon dan pergi, Mike masuk ke ruangan. Dengan nada mendesak, Desi memperingatkan Mike bahwa atasannya bersama Numa dan Lolo sedang merencanakan pencurian seluruh uang tunai tersebut dan seseorang harus segera diberitahu. Tidak lama kemudian, sebuah telepon lain berdering di dalam rumah. Kali ini, Numa yang mengangkatnya. Suara di dalam telepon tersebut terdengar dingin dan mengancam, memberi peringatan bahwa mereka hanya punya waktu 10 menit untuk meninggalkan tempat itu atau semuanya akan dijunuh. Get the fuck out. Di luar, Mike kembali mencoba menghubungi kepala kepolisian dan mendesaknya agar segera datang untuk mengamankan temuan uang tersebut. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam dan berbicara dengan Numa serta Lolo. Namun keduanya bersikeras bahwa situasi masih bisa dikendalikan. Lalu Dan kembali ke dalam rumah dan Numa segera memberitahu bahwa orang-orang bersenjata diperkirakan akan tiba dalam 5 menit. Dalam aksi baku tembak singkat itu, Lolo tertembak dan mengalami luka. Dan Mike segera mengejar para penyerang yang mundur. Tidak lama kemudian, Jedi muncul sambil menyeret seorang pria yang berhasil dia tangkap. Dia menjelaskan bahwa pria tersebut memiliki hubungan dengan jaringan mafia, meskipun pria itu bersikeras mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam penembakan yang terjadi ini. Melalui pria tersebut, mereka terhubung via telepon video dengan seorang bos kartel Meksiko. Bos tersebut mengatakan bahwa uang yang ditemukan di rumah itu bukan milik organisasinya dan mereka sama sekali tidak tertarik padanya. Dia juga menjelaskan bahwa sejak kematian Jackie, kelompoknya berada di bawah pengawasan ketat aparat dan mereka tidak bertanggung jawab atas penjunuhan tersebut. Menurutnya, pelaku sebenarnya kemungkinan berasal dari dalam unit mereka sendiri. Pria tersebut juga menegaskan bahwa dia tidak ingin memperkeruh keadaan dengan menyerang polisi, sehingga dia tidak pernah mengirim pasukan ke lokasi itu. Pengakuan pria tersebut membuat Dan dan Jedi terkejut. Setelah itu mereka kembali ke dalam rumah dan Dan menyampaikan kepada seluruh tim bahwa uang itu tidak diklaim oleh mafia, yang berarti tidak ada pihak luar yang akan datang untuk merebutnya. Mendengar hal itu, Numa langsung mengusulkan agar mereka menyimpan uang tersebut. Dia menyarankan agar hanya jumlah yang sudah dilaporkan Dan kepada kepala polisi yang dicatat secara resmi saja, sementara sisanya dibagi rata di antara mereka. Usulan itu memicu kemarahan Jedi. Dia menuduh Dan telah bekerja sama dengan orang-orang bersenjata di luar dan merancang seluruh operasi demi mencuri uang tersebut. Dan lalu membalas dengan menuding Jedi sebagai pengkhianat karena kedapatan berbicara dengan informan mafia. Jedi juga menanggapi, bahkan bos kartel sendiri menegaskan mereka tidak menjunuh Jackie dan justru mengisyaratkan bahwa pelakunya berasal dari dalam tim. Jedi secara terbuka menuduh Dan sebagai penjunuh Jackie. Dan yang mendengar hal itu pun seketika langsung membantah keras dan pertengkaran mereka pun berubah menjadi perkelahian sengit. I want to steal this rib, Dane. Just say it out loud. LT, come on. Cop killer. Fuck off it! Setelah itu, Dan memerintahkan semua anggotanya untuk mengemas semua uang dan bersiap meninggalkan lokasi. Mike masuk ke kamar mandi dan menyadari bahwa ponselnya kemungkinan terjatuh di luar saat baku tembak tadi. Sementara itu, Jedi kembali menelpon Nix dan memaksa agar dia segera datang. Nix pun menyetujuinya dan Jedi juga memberitahu bahwa ban kendaraan mereka telah dirusak sehingga Nix diminta untuk membawa truk. Mike meminta ponsel milik Desi, namun ternyata perangkat itu berada di tangan Dan. Mike kemudian memperhatikan sejumlah lilin yang tersebar di dalam rumah. Dia pun mulai menyalakan api.
Ketika berada di dalam, Mike membantu Numa dan Lolo memindahkan uang ke dalam tas. Dan lalu memberi mereka satu angka tertentu dan memerintahkan agar angka itulah yang dilaporkan kepada petugas lain. Tidak lama kemudian, api mulai membesar dan membakar isi rumah. Ketiganya membawa tas-tas berisi uang keluar tepat saat Nix tiba dengan truknya. Uang tersebut segera dimuat ke dalam kendaraan. Mike menyuruh Numa dan Lolo membawa Desi ke kantor polisi, sementara dia naik ke truk bersama Nix. Senjata tetap disiapkan saat mereka meninggalkan lokasi. Ketika Jedi mencoba menghubungi kepala polisi sekali lagi, Mike mengungkapkan bahwa Dan ternyata telah memberikan nomor telepon palsu kepada atasannya. Kecurigaan Dan kini mengarah penuh pada Mike yang dia yakini sebagai pengkhianat sesungguhnya. Desi tanpa sengaja mendengar Mike berbicara dengan kepala polisi, namun di hadapannya Mike berpura-pura melakukan panggilan palsu. Dia bahkan sengaja memberi isyarat kepada Numa dan Lolo seolah mengajak mereka bekerja sama mencuri uangnya karena tahu Desi akan menyampaikan hal itu pada Dan. Dengan begitu, Mike berharap Dan akan memanggil sekutunya dan membuka celah kekacauan. Meski demikian, Mike tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan mengklaim tidak memiliki kaki tangan siapapun. Saat itulah Dan membeberkan jebakan yang telah dia siapkan sejak awal. Dia menjelaskan bahwa dirinya sengaja memberikan perkiraan jumlah uang yang berbeda-beda kepada setiap anggota tim dan hanya Mike yang diberi angka $150.000. Angka itulah yang kemudian muncul dalam panggilan ancaman yang diterima Jedi. Mendengar hal itu, Mike pun membela diri dengan mengatakan bahwa ponselnya berada di tangan Dan, sehingga mustahil kalau dirinya yang melakukan panggilan tersebut. Namun Jedi kemudian mengeluarkan ponsel kedua milik Mike yang sempat dia ambil saat perkelahian mereka sebelumnya. Fakta itu membuka segalanya. Ponsel tersebut digunakan Mike untuk menghubungi para penembak dan mengatur serangan. Karena merasa terpojok, Mike mencoba membalikkan keadaan. Dia mengklaim bahwa Jackie telah mengiriminya pesan malam sebelumnya mengenai uang di rumah itu. Menurutnya, Jackie sengaja menyebar angka yang berbeda kepada setiap orang untuk mengungkap siapa pengkhianat sebenarnya. Dan ancaman yang memakai angka miliknya justru membuktikan bahwa dia dijebak. Namun ketika ditanya siapa dalang di balik semua ini, Mike menolak untuk menjawabnya. Perhatian kemudian beralih ke Nix. Dan Jedi mempertanyakan alasan Nix datang sendirian tanpa membawa timnya. Nix menjawab santai bahwa unitnya sudah dipulangkan, dan jawaban itu justru memicu kecurigaan. Dan Jedi langsung menuduh Nix bekerja sama dengan Mike. Nix tertawa seolah mengejek mereka. Untuk memastikan mereka memaksa Mike menelpon atasannya. Saat ponsel itu berdering, ekspresi Nix berubah drastis. Redial. Dalam detik yang sama, ponsel Nix ikut berdering. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Nix dan Mike telah bekerja sama sejak awal dan merancang seluruh skenario ini jauh sebelum penggerbekan dimulai. Dengan situasi sepenuhnya di bawah kendalinya saat ini, Nix menawarkan sebuah kesepakatan. Nix mengatakan kalau uangnya akan dibagi rata dan mereka semua pergi tanpa saling menghancurkan. Dan menatap Nix dengan tajam dan mengajukan satu pertanyaan yang paling penting. Apakah dia yang membunuh Jackie? Pertanyaan itu akhirnya mematahkan pertahanan Nix. Di situ Nix mengakui semuanya. Nix adalah orang yang menembak Jackie dan mereka berdua telah bekerja sama. Dan mereka berdua telah lama menjadi rekan. Maka dari itu Jackie dibunuh demi uang tersebut. Saat Jedi menyadari betapa krusialnya pengakuan tersebut, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia pun langsung mengaktifkan pengeras suara pada handphonenya. Dalam panggilan telepon itu terdengar suara Dell yang memberitahu bahwa tim FBI sudah berada di posisi. Dari arah depan, kendaraan-kendaraan Dell menutupi jalan keluar dan perintah pun dilontarkan agar semua orang menyerang. Menyadari rencananya runtuh, Nix mencoba rencana terakhir. Dia kembali menawarkan kesepakatan. Nix menyarankan agar mereka membunuh Mike, menyimpan uang hasil narkobi, dan memberikan cerita palsu apapun kepada Dell.
Lalu Jedi menjawab dengan dingin dan mengingatkan Nix bahwa panggilan itu belum terputus dan Dale mendengar semuanya. Dalam kepanikan, Nix kembali menembaki mereka semua. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Dan dan Mike akhirnya saling berhadapan dalam pertarungan brutal yang menentukan segalanya. Pada akhirnya Dan berhasil menguasai keadaan dan menjatuhkan Mike. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, Nix menyampaikan permohonan terakhirnya. Dia memohon pada Jedi agar membiarkannya pergi dan mengambil uang sebanyak apapun yang dia inginkan. Jedi menanggapi dengan tenang dan membuka tas yang dibawa Nix untuk memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya. Di dalam tas itu ternyata tidak terdapat uang tunai sama sekali, melainkan hanya tumpukan sebuah majalah. Menyadari segalanya sudah berakhir, Jedi tanpa ragu langsung menembak Nix hingga mati dan menuntaskan balas dendam atas kematian Jackie. You get it now? How are you gonna execute me? Di tempat lain, Dan berhasil menangkap Mike dan membawanya pergi serta bertekad memastikan bahwa dia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tidak lama kemudian terlihat Numa dan Lolo bersama Desi dengan truk yang penuh muatan. Mereka tiba di hadapan pihak berwenang dan menyerahkan seluruh uang yang ditemukan. Setelah dihitung jumlahnya ternyata sama persis dengan angka yang sejak awal dilaporkan oleh Dan dan timnya. Terkesan dengan kejujuran mereka, para petugas memuji integritas Dan dan unitnya. Kemudian terungkap sebuah fakta penting. Desi menerima sebesar 20% dari uang sitaan tersebut. Di situ juga diketahui bahwa Desi sebenarnya adalah informan Jackie, seseorang yang berbicara dengannya sebelum Jackie mati di Juno. Setelah kehilangan neneknya, uang itu menjadi harapan baru agar Desi bisa melanjutkan hidupnya. Mengetahui kebenaran ini, seluruh tim merasa lega dan tulus bahagia. Numa dan Lolo memutuskan untuk kembali ke rumah dan akhirnya mereka terbebas dari tekanan yang selama ini membayangi. Lalu Jedi bertemu dengan Dale dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama hubungan dua kakak beradik itu terasa kembali hangat dan solid. Desi kemudian menghampiri Dan untuk mengucapkan terima kasih. Dan juga mengakui bahwa sejak awal dia sudah yakin bahwa Desi akan berkata jujur karena dia tahu Desi adalah orang baik. Dia pun telah lama menyadari bahwa Desi merupakan informan Jackie. Desi mengungkapkan kesedihannya atas kematian Jackie dan mengakui tidak pernah tahu bahwa Jackie telah dibunuh. Dan juga lalu menjelaskan apa makna tato di tangan kanan dan kirinya. Salah satunya melambangkan sebuah pertanyaan, apakah dia seorang polisi yang baik? Tato lainnya adalah jawabannya, iya. Dia mengatakan bahwa pertanyaan itu pernah diajukan oleh putranya sebelum meninggal dunia. Dan Dan telah berjanji bahwa dia akan selalu menjadi polisi yang baik. Janji itulah yang kini terukir permanen di tubuhnya. Saat pagi perlahan menyingsing, Dan dan Jedi duduk berdampingan sambil memegang sebotol bir, menatap matahari terbit dalam keheningan. Sebuah momen tenang yang menjadi penutup dari perjalanan panjang, penuh konflik dan penuh refleksi.